Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Firsya Michelle. Saya mewakili rekan-rekan dari kelompok saya, di antaranya Adia Ramadhani, Faik Naufal, Yulisa Khadijah, dan Ilham Bintang Wiraprasetya. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang salah satu sistem operasi, yaitu Windows. Microsoft Windows atau lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggunakan antarmuka dengan pengguna berbasis grafik. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Windows versi pertama, Windows Graphic Environment 1.0 pertama kali diperkenalkan pada 10 November 1983, tetapi baru keluar pasar pada bulan November tahun 1985, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan bergambar. Windows 1.0 merupakan perangkat lunak 16 bit tambahan, bukan merupakan sistem operasi, yang berjalan di atas MS-DOS dan beberapa varian dari MS-DOS, sehingga tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem operasi DOS. Versi 2.x, versi 3.x juga sama. Windows 10 merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows NT. Diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014, dirilis pada 29 Juli 2015, dan pada November 2015. Threshold 2 dari Windows 10 versi 10.0.10586 dirilis kepada publik. Pertama diperkenalkan pada bulan April 2014 pada konferensi Build. Windows 10 bertujuan untuk mengatasi kekurangan dalam antarmuka pengguna pertama kali diperkenalkan oleh Windows 8 dengan menambahkan mekanik tambahan yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna untuk perangkat yang tidak ada layar sentuh atau seperti komputer meja dan laptop, termasuk kebangkitan menu mulai yang terlihat di Windows 7, sistem desktop maya, dan kemampuan untuk menjalankan aplikasi bursa Windows dalam jendela pada desktop daripada modus layar penuh. Berikut beberapa kelebihan-kelebihannya. Yang pertama, diurus Microsoft dengan tenaga penuh. Kedua, fitur modern. Ketiga, mendukung berbagai device dengan berbagai ukuran layar. Keempat, peningkatan desktop experience. Kelima, lebih aman. Dan yang terakhir, punya fitur yang tidak ada di Windows versi lainnya. Kemudian beberapa kekurangan-kekurangannya yaitu yang pertama, aplikasi belum banyak tersedia di store. Kedua, masih banyak perubahan pada Windows 10. Ketiga, tidak dirancang untuk keperluan sehari-hari. Dan yang keempat, Windows 10 belum selesai dirancang. Cara booting Windows 10. Pertama, siapkan DVD atau flash disk installer Windows 10. Pastikan Anda memiliki DVD installer atau instalasi Windows 10 Anda terhubung, agar Anda dapat menginstal Windows 10. Kemudian masukkan DVD atau hubungkan flash disk installer Windows 10 pada PC atau laptop Anda. Jika Anda belum mengunduh installer Windows 10, Anda bisa mengikuti instruksi di link yang sudah dilampirkan di bawah ini. Kedua, buka menu Start. Klik icon Windows di sudut kiri bawah layar atau tekan tombol Win. Ketiga, klik icon Power. Kemudian pilih Restart, tekan dan tahan tombol Del atau F2 untuk masuk ke pengaturan BIOS. Keempat, kemudian masukkan key yang ada pada komputer Anda. Setiap komputer mungkin memiliki key yang berbeda-beda. Anda bisa membaca buku manual komputer untuk mengonfirmasi key BIOS komputer Anda. Kelima, kemudian tab Boot atau Boot Options. Keenam,
pilih perangkat yang akan di-boot. Untuk flash disk, pilih opsi Removable Device option. Untuk DVD, pilih opsi Drive CD-ROM. Yang ketujuh, tekan tombol plus atau F5 hingga opsi boot Anda muncul, baik opsi untuk Removable Device atau CD-ROM drive. Kedelapan, simpan pengaturan Anda dengan menekan tombol F10 kemudian Enter. Komputer Anda akan menyimpan perubahan dan merestart komputer Anda. Yang terakhir, tunggu hingga komputer Anda selesai merestart. Setelah itu, komputer Anda siap untuk beralih ke Windows 10. Kemudian, saya akan menjelaskan langkah-langkah install Windows 10. Yang pertama, tekan sembarang tombol untuk memulai instalasi Windows 10. Misalkan Anda dihadapkan kembali dengan tampilan seperti ini pada tengah-tengah proses instalasi. Jangan tekan tombol apapun ya, karena Anda akan dibawa kembali ke proses awal instalasi jika melakukannya. Kedua, pilih Indonesian atau Indonesia pada time and currency format. Untuk yang lainnya seperti language to install dan keyboard or input method, biarkan default, tidak usah diganti. Selanjutnya, pilih install now. Kemudian, centang I accept the license terms, lalu pilih next untuk melanjutkan. Pada langkah berikut ini, silahkan pilih custom install Windows only atau advanced. Apabila akan melakukan install ulang maupun upgrade atau downgrade dari sistem operasi Windows lama ke Windows 10, cukup delete drive 0 partition 2 atau partisi C dan drive 0 partition 1 sistem reserved. Nanti secara otomatis kedua partisi yang Anda hapus menjadi belum dipartisi. Selanjutnya silakan buat partisi baru lagi dan jadikan drive 0 partition 2 sebagai lokasi instalasinya. Lalu pilih next untuk melanjutkan. Seperti yang Anda lihat pada gambar berikut bahwa ruang HDD masih kosong atau unallocated space. Untuk itu, Anda harus mempartisinya. Untuk jumlah partisinya bisa 2 atau lebih, sesuai keinginan Anda. Silahkan pilih drive 0 unallocated space, new. Tentukan ukuran partisi tersebut, lalu pilih apply. Pilih OK untuk pembuatan sistem reserved partition. Silakan buat 1 atau lebih partisi lagi dengan cara yang sama seperti pada langkah nomor 8. Seperti yang Anda lihat pada gambar berikut ini, saya hanya membuat 2 partisi utama. Selanjutnya, pilih drive 0 partition 2 untuk lokasi instalasinya, atau jangan ditempatkan di partisi lain. Lalu pilih next. Proses instalasi sedang berjalan. Proses ini memakan waktu kira-kira 30 menitan. Laptop Anda akan restart sendiri berulang kali. Jadi jangan khawatir, karena hal tersebut sebagian dari proses instalasi Windows 10. Silahkan masukkan produk key Windows 10 Anda, lalu next. Jika tidak punya, silahkan pilih do this later. Anda bisa mengaktifkan Windows 10 Anda nanti. Selanjutnya, pilih Use Express Settings. Kemudian, pilih I own it. Pada halaman ini,
Anda akan disuruh login akun Microsoft Anda. Anda bisa melakukannya nanti, jadi pilih skip this step. Silahkan masukkan nama komputer Anda dan juga password bila perlu. Alangkah baiknya diberi password biar tidak sembarangan orang dapat mengakses komputer atau laptop Anda. Isikan kata atau kalimat yang membantu Anda mengingat password Anda pada kolom password hint. Proses ini tidak akan memakan waktu banyak. Tunggu saja sebentar sampai Anda dibawa ke desktop Anda. Instalasi Windows 10 berhasil. Berikut tampilan desktop pada Windows 10 yang keren dan menarik. Dan inilah hasil install tampilan Windows terakhir. Cukup sekian penjelasan materi tentang sistem operasi Windows. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.